Good day everyone, as you know, and I'm Independent Das, aka Julian. Balik lagi sama gue pastinya kali ini. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Gue beberapa kali kemarin konten gue ngobrol untuk selingan-selingan aja karena gue pengen mungkin bikin history kali ya sama beberapa teman gue yang menurut gue pemikirannya seru untuk diajak ngobrol gitu loh, dan dia punya pengalaman yang gak beda jauh sama gue. Ya gue tahu nggak semua orang mungkin ya nggak banyak ada beberapa juga yang view-nya tidak sebanyak itu yang banyak, atau kadang orangnya juga nontonnya males mungkin, tapi at least gue punya memori sama teman gue, and that's enough for me. Gue senang banget akhirnya kemarin gue sempat collab sama teman-teman gue. Mereka bukan siapa-siapa, tapi gue tahu mereka punya cerita di balik itu semua. Jadi gue collab bukan buat cari subscriber atau view atau apapun itu. Kalau view-nya naik ya bagus, view-nya nggak banyak ya udah nggak apa-apa, tapi at least gue punya history sama mereka dan mereka pernah ada di channel YouTube gue dan gue senang untuk share. Dan someday mungkin mereka akan ada lagi di channel YouTube gue karena beberapa temen gue pemikirannya kalau yang masih cocok dengan topik apa yang gue mau akan gue ajak lagi. So, sekarang kali ini gue balik lagi ke topik yang kayak biasa dengan cara gue biasa mereaction berita. So, pertama-tama gue balik lagi ke Tribun News, ya kan? Gue senang banget ini Tribun News lagi bawain berita yang udah mulai agak lucu-lucu lagi nih, karena Corona ini membawa dampak sesuatu hal yang lucu juga sih menurut gue. Walaupun gue sedih juga, gue nggak bisa keluar, gue nggak bisa kemana-mana. Tapi ya udahlah ya, kita nikmatin dulu aja stay at home-nya. At least gue bisa bikin konten, itu cukup bikin gue happy. Yang pertama, ini berita dari Tribun News yang kayak gue udah bilang, ini masih bersangkut dengan virus corona. Jadi judulnya adalah 3 pemudik kapok di karantina di rumah kosong berhantu. Bupati Sragen berharap bisa jadi pelajaran. Oke. Ceritanya ada orang mudik, 3 orang nih pulang ke kota asal mereka, di karantina di rumah kosong yang berhantu. Gue nggak tahu apa maksud tujuannya. Yang pastinya si Bupati Sragen bilang berharap bisa jadi pelajaran. Mungkin dia mau ngasih efek jerak buat si pemudik ini. Jadi ini berarti di Sragen ya, ini Bupati Sragen juga. Nanti linknya ada di deskripsi kalau mau baca selengkapnya. Karena gue tidak akan baca lengkapnya banget, gue akan cuma baca kayak intermezzo dan intro-intronya aja. Jadi katanya pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan rumah kosong yang disebut berhantu di desa Sepat, Kecamatan Masaran, bagi pemudik yang tak mau karantina mandiri di rumah. Sudah ada 3 pemudik yang nekat pulang ke Sragen dan tak mematuhi aturan pemerintah. Baru 2 hari menginap di rumah kosong yang sudah 10 tahun tidak dihuni, 2 dari 3 pemudik itu mengaku jerak dan minta dipulangkan. Dengan menandatangani surat pernyataan, mereka berjanji akan disiplin menjalani karantina di rumah masing-masing. Oke, jadi gue udah mulai agak paham nih. Jadi mereka pulang ke Sragen dan mereka nggak mau karantina mandiri, mereka akan tetap keluar-keluar. Terus Bupati Sragen, pemerintahnya mungkin mengambil tindakan, ya udah nih dimasukin ke rumah berhantu aja. Gue nggak ada masalah kalau sampai efek jerak ya, itu kan jatuhnya efek jerak dan dikasih beri pelajaran. Cuman menurut gue nggak etis aja kalau manusia selalu dikasih efek jerak, jadinya dia punya ketakutan tersendiri dan trauma. Lebih baik dikasih peraturan yang jelas, diedukasi yang benar. Terus ya ini gue bisa bilang jujur ya, gue sendiri gue adalah orang Indonesia. Sometimes orang Indonesia termasuk gue
itu memang harus dikasih efek jerah atau shock terapi. Karena ya kita tipe orang yang membandel sebenarnya. Jujur, selama lockdown, selama stay at home ini, gua masih keluar dalam artian gua ke Indomaret kalau gua beli sesuatu hal yang gua perlu banget, atau gua ngambil uang, atau gua ke studio gua gitu, ke mini studio gua yang ada di Jakarta, di Cibubur juga. At least itu nggak jauh. Dan sejauh-jauhnya gue beli makan, dan itu pun gue tidak turun dari mobil gitu loh. Gue sempat ketemu teman gue, tapi itu gue ketemu di rumah, jadi gue tidak ada di tempat umum. Itu gue, dan menurut gue itu adalah hal yang cukup. Kenapa gue berani kayak gitu? Karena pertama, gue udah karantina mandiri 14 hari ketika gue pulang dari Australia gitu loh. Tapi di satu sisi ada orang yang bilang itu sama sekali tidak boleh. Gue nggak masalah, tapi menurut gue fine aja. Nah, efek jerahnya adalah ketika saat gue membatasi orang-orang yang mau ke rumah gue dari luar Cibubur. Contohnya, kayak ada temen gue dari Jakarta mau ke sini, gue stop dulu. Ada temen gue yang dari Bandung, ada temen gue yang mau dari mana mau ke rumah gue, ketemu gue, nanti dulu. Dan beberapa teman-teman gue yang kemarin bikin konten sama gue, itu juga adalah teman-teman yang ada di area Cibubur. So, jadi gue masih bisa bikin konten sama mereka dan masih bisa nginvite mereka ke rumah. Tapi dengan ya tetap cuci tangan, tetap yang bersih dan segala macam. Tetap ada social distancing. Kayak kalau kalian lihat juga itu gue jaraknya beda, nggak ada sentuhan fisik sama sekali segala macam. Mungkin kelihatan ada beberapa, tapi gue meminimalisir itu semua. So, menurut gue yang lebih tepat adalah edukasi, dan lo ngasih efek jerahnya nggak usah masukin ke rumah berhantu, karena menurut gue itu adalah hal yang kuno sih menurut gue untuk hal-hal kayak gitu. Walaupun itu efektif gitu loh, makanya ini cara yang lucu dan cara yang efektif di satu sisi. Gue nggak nyangka aja ada orang sampai bisa berpikiran dimasukin ke rumah hantu buat ngasih efek jerah. Tapi gue applause banget buat Kota Sragen, at least berarti orang-orang sekarang jadi paham mereka harus karantina mandiri. So, mungkin buat siapapun yang yang masih bisa stay at home, gua bilang stay at home dan gua keluar bukan berarti menurut gua tidak melanggar, tapi gua tahu batasan aja. Gua tidak keluar di saat jam-jam manusia normal. Gua keluar saat mungkin orang-orang pada tidur, gue baru keluar karena gue biasa hidup malam kayak gitu. Dan gue keluar pun paling di mobil doang, kecuali gue harus turun ke Indomaret atau kemana, ke supermarket, gue harus beli bahan-bahan yang untuk kebutuhan gue, atau gue ngambil uang segala macamnya. Nah, maksud gue hal-hal yang kayak itu kan itu penting dan harus gue turun gitu. Kalau nggak penting-penting banget, ya gue akan lebih milih GoFood dan segala macam. So, sekali lagi, again and again, gue bisa bilang tetap kalian stay at home, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau kalian mau keluar, jangan ke tempat umum ya. Kalau kalian bisa stay at home silahkan, karena gue juga stay at home. Gue tidak banyak keluar karena perbedaannya jauh banget gitu. Kalau gue nggak ada stay at home, gue akan kayak keluar dari malam ketemu pagi gitu kan, terus tidur kayak gitu aja gitu loh. Makanya gue bisa bilang tetap kalau kalian bisa stay at home, stay at home. And segitu aja dari gue, dari soal. See you later.